Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan kami ya, MBC Muscle Bike Channel. Oke guys, pagi ini bukan weekend guys ya, ini lebih tepatnya hari Kamis ya. Kamis pagi-pagi ngantar anak-anak ke sekolah ya. Saya adalah seorang bapak guys. Ya, setelah nganter anak-anak ke sekolah, sekarang waktunya kita dong main ya. As usual guys, as usual. Jadi yuk kita jalan-jalan sambil ngebahas satu topik ya, topik yang ringan-ringan saja ya. Untuk pagi ini topiknya adalah kita mau membahas mengenai bercandaan yang gak asik guys ya. Apa bercandaannya itu guys? Jadi gini guys, ini sering saya dengar, saya nggak tahu, mungkin kawan-kawan juga mungkin seharusnya sering lah dengar bercandaan ini. Jadi gini, ada kawan yang bercanda itu nyeletuk gini, saya kan kuli gitu kan, nah, atau aku kan buruh gitu kan. Nah, gimana? Udah pernah dengar? Jadi itu menurut saya bercandaan yang nggak asik guys ya. Karena apa? Karena kita hidup ini, video direcord di Desember 2024 ya. Desember 2024, which is itu sekian puluh tahun setelah hari kemerdekaan kita guys. Ya, kemarin Agustus kita ulang tahun kemerdekaan ya. Nah, guys, ada perbedaan antara kuli atau buruh versus karyawan. Yang pertama karyawan dulu ya, dan saya juga seorang karyawan, jadi saya cukup representatif lah untuk menjelaskannya. Guys, karyawan itu direkrut umumnya ya, kita nggak ngomong yang lewat jalur orang dalam lah ya, itu jalur pengecut itu ya, jalur menzolimi orang lain. Kita bicara tentang jalur yang umum, melalui rekrutmen. Kita direkrut melalui proses rekrutmen, perusahaan memposting lowongan pekerjaan, kemudian kita apply, diseleksi dokumen, habis itu interview. Biasanya sebelum interview ada yang tes psikotes, tes akademik ya. Terus habis itu sampailah ke interview HRD dan interview user. Prosesnya panjang guys. Sementara kuli atau buruh nggak ada guys. Ya, nggak ada. Lu mau ayo, nggak mau ya sudah. Bayar juga terserah gua, mau lo ambil, nggak mau ya cari yang lain, banyak gitu kan ya. Oke, setelah keterima kerja, kita disodori kontrak kerja namanya guys ya, kontrak kerja. Nah, di dalam kontrak kerja itu ada yang namanya hak dan kewajiban guys. Oke, hak dan kewajiban. Haknya siapa, kewajibannya siapa? Dua-duanya guys. Kita sebagai calon pekerja dan juga perusahaan sebagai calon perusahaan tempat kita bekerja. Hak kita sebagai pekerja misalnya, kita punya hak untuk mendapat gaji di akhir bulan. Tanggalnya mah bisa beda-beda. Ada yang tanggal tanggal 25 atau antara tanggal 25 sampai 30, itu tergantung perusahaan. Kemudian kita berhak mendapatkan bonus guys. Bonus ya, bonus paling umum kalau di Indonesia THR. Ada lagi bonus performance. Nah, kalau performance penjualan bagus, bonus. Nggak harus satu kali gaji. Kalau bisa satu kali gaji, alhamdulillah guys. Penting bonus. Atau kalau di tempat kerja saya biasanya perusahaan minyak, kalau produksinya bagus, lifting minyak dan gasnya bagus, bonus gitu kan. Nah, belum lagi cuti. Nah, cuti itu apa guys? Cuti itu kita nggak masuk, masih dibayar loh. Kurang enak apa jadi karyawan, ya kan? Habis itu ada perusahaan-perusahaan yang menjamin kesehatan sampai tingkat tertentu, seperti di perminyakan biasanya seperti itu. Gratis kacamata kalau yang sudah berkebutuhan kacamata. Nah,
banyak guys, panjang kalau dijelaskan ya. Yang intinya itu nggak akan didapatkan oleh kawan-kawan kita yang mungkin masih belum beruntung, masih, mohon maaf, masih menjadi kuli, masih menjadi buruh ya. Kalau kuli atau buruh guys, contohnya misalnya gini, di pasar itu, sebelum ibu-ibu datang ke pasar, artinya mungkin sebelum subuh mereka sudah ngangkat sana, ngangkat sini, dan itu pun nggak ada kontrak kerjanya. Siapa yang ada dipanggil semaunya yang mau ngasih kerjaan gitu kan. Nih bang, mas, tolong diangkatin nih sayuran dari sini ke situ misalnya, segini mau atau enggak gitu kan. Nah gitu kan, nggak ada namanya hak-hak guys, ya kan. Kalau misalnya setelah ngangkat sakit, ya kamu tanggung sendiri gitu. Siapa yang mau tanggung jawab gitu kan, ya kan. Beda guys, antara buruh, kuli versus karyawan tuh beda. Nah kemudian kacamata apalagi, ya kan. Apalagi cuti, kalau nggak libur, kalau misalnya mau libur ya silakan, tapi nggak dapat uang kamu, gitu. Jadi guys, itu adalah beda yang sangat jelas gitu. Jadi menurut saya itu asli bercandaannya nggak asik. Ya, pertama nggak asik. Yang kedua, kalau mau dilihat, itu sebenarnya ada aroma-aroma, kalau saya cium itu aroma-aroma nggak bersyukurnya guys. Serius. Kenapa? Ya lihat aja dari perbandingan yang saya jelaskan tadi. Mungkin juga saya yakin banyak kawan-kawan yang sama dengan saya, karyawan, ya, mungkin jelas merasakan bahwa it's something different guys. Jangan disamakan dong, ya kan. Nah dari situ penting sekali untuk kita, misalnya bercanda itu yang asik lah. Bercanda itu nggak harus menggunakan tidak bersyukur sebagai instrumen bercanda. Bercanda tidak harus menggunakan merendahkan orang untuk bercanda. Bercanda tidak harus menggunakan caci maki untuk bercanda, nggak perlu guys. Tapi yang asik gitulah ya. Oke. Dan masalah yang paling besar dari mindset saya kan kuli gitu, padahal bukan kuli, itu adalah aura negatif dari kalimat itu guys. Karena mungkin otak kita itu mungkin tidak bisa membedakan, mungkin itu sudah mensugesti. Jadi pekerjaan yang sudah bagus, tapi karena selalu disugesti kuli, gak enak ini, akhirnya nggak bahagia juga di kerjaannya, ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya di pekerjaan malas-malesan ini. Padahal setelah ngumpul mungkin cerita-cerita sama kawan, mungkin akhirnya dia berarti kalau gitu aku masih enak dong kerjaanku gitu kan. Nah gitu guys ya. Oke guys, jadi yuk kita gini lah ya, minimal nih guys, minimal kalau misalnya pekerjaannya nggak sangat-sangat gak enak, nggak, istilahnya atasan yang sering caci maki, sering ngasih kerjaan di luar batas, kalau masih normal-normal aja, lembur senormalnya ya, kerjaannya kadang banyak kadang ini masih normal-normal, kita syukuri lah guys. Dari situ kita bisa dapur kita ngebul ya, setiap hari semua cukup makan, istri kita bisa ikut arisan, anak kita bisa bayar lesnya, ya kan. Udahlah, daripada ngomong saya kuli, saya buruh, mending bersyukur, alhamdulillah gitu ya guys ya. Dan jangan lupa sodakohnya kepada yang lebih membutuhkan. Oke guys, saya rasa gitu aja ya untuk pertemuan kita kali ini ya, di MBC Muscle Bike Channel.